Bab 86. Dia bernama Jamie Huo. Siapa yang Clara He lihat? Kingston Jiang, menantu keluarga Tang. Ada banyak rumor di dunia luar, manusia sampah yang mengandalkan wanita. Sekarang ternyata makan malam bersama Jenderal James Huo dan Raja Xiaoyao. Untuk beberapa saat, Clara He belum bisa bereaksi. Mengulurkan tangan menutupi mulutnya yang besar, wajahnya tercengang. Mendengar teriakan itu, Kingston Jiang berbalik untuk melihat. Terlihat Clara He yang berdiri di samping, menutupi mulutnya dengan tangan, dengan ekspresi wajah bingung. Apa yang gadis ini lakukan? Apakah harus begitu terkejut saat melihatku? Segera, dia bereaksi, melirik James Huo, dan langsung mengerti. Tiba-tiba berdiri dan berkata, "Clara, kebetulan sekali, kamu juga di sini, sudah makan, duduk dan makan bersama. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkannya padamu, ini adalah Jamie Huo, teman yang tumbuh bersamaku di panti asuhan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi tiba-tiba bertemu, jadi makan bersama." James Huo terkejut, melirik Kingston Jiang. Segera bereaksi, mengikuti maksud Kingston Jiang, dia juga berdiri dan tersenyum, "Halo, namaku Jamie Huo." "Ah!" Clara berteriak. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. "Jenderal Huo berbicara denganku, bagaimana ini?" begitu gugup. Di meja sebelah, Fendi Luo juga tercengang melihat Clara He menyapa James Huo. Dia barusan masih membual bahwa dirinya mengenal Jenderal James Huo. Sekarang, Clara He telah bertemu dengan Jenderal James Huo yang sebenarnya. Bagaimana ini? Jika kembali sekarang, maka akan kehilangan kesempatan selamanya. Dia dengan wajah tebal, berjalan mendekat, mendatangi James Huo dengan tatapan hormat. "Jenderal Huo, halo, aku Fendi Luo keluarga Luo." James Huo mengangkat alisnya, "Siapa kamu? Keluar." Fendi Luo sangat ketakutan hingga ingin membuang air kecil, kemudian langsung menarik Clara He tepat waktu dan berkata, "Clara, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat Jenderal marah, pergi." Dia menarik Clara He yang tertegun dan pergi, dan berbisik, "Nanti, aku akan menemukan kesempatan untuk memperkenalkan Jenderal James Huo kepadamu." Kakak ipar." Clara He bereaksi dan memanggil. Kingston Jiang sedang duduk, dan Fendi Luo hanya memperhatikan James Huo, tidak melihat Kingston Jiang. Clara He memanggil begitu, dia baru berhenti, berkata, "Apa, kakak ipar apa?" Clara He menepis tangan Fendi Luo, berjalan mendekat, menarik kursi, dan duduk di samping Kingston Jiang dengan senyum lebar. "Kakak ipar, tidak keberatan jika aku makan bersama?" Boleh saja." Kingston Jiang tampak acuh tak acuh. Saat Fendi Luo melihat Kingston Jiang, langsung tercengang. Ini Kingston Jiang, menantu pria keluarga Tang. Bagaimana dia bisa makan dengan Jenderal Huo? Tiba-tiba, Fendi Luo merasa otaknya tidak cukup pakai, dan tidak bisa bereaksi. Dan Clara He duduk di sebelah Kingston Jiang, terus menatap James Huo dengan ekspresi menyanjung. James Huo juga sedikit malu untuk ditatap oleh seorang gadis cantik. Jika wanita biasa, tidak perlu peduli, tapi ini adalah adik ipar naga hitam. Buat apa kamu menatapku terus? James Huo menyentuh wajahnya dan bergumam, "Mungkinkah ada sesuatu yang kotor di wajahku?" Clara He menatap James Huo, jantungnya berdetak lebih cepat, dan darah mengalir lebih cepat. Dia bahkan mimpi pun tidak pernah, baru saja datang ke Jiangzhou sudah bisa bertemu dengan idolanya, Jenderal James Huo, bahkan dalam mimpi pun dia ingin berfoto dengan sang jenderal. "Jangan hanya duduk saja, makan." Kingston Jiang mengambil sumpit dan mulai makan. Fendi Luo, yang berdiri di samping, sedikit linglung. Melihat Clara He duduk, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan lagi, duduk di sebelah Clara He, dengan senyum di wajahnya. "Clara, ternyata kalian saling kenal." Kingston Jiang melirik Fendi Luo yang sedang duduk, mengangkat alisnya. "Clara He, siapa ini?" Mata Clara He hanya fokus pada James Huo, menggelengkan kepalanya, "Tidak kenal." Plak.
James Huo menepuk meja. Dengan tepukan ini, tubuh Clara He yang terkejut bergetar dan berdiri dengan tiba-tiba. Fendi Luo bahkan lebih terkejut hingga berguling turun dari kursi. James Huo berkata dengan dingin, apakah perlu aku mengatakannya untuk kedua kali, pergi. Fendi Luo mana berani tinggal, bahkan merangkak pergi. Clara He juga hendak pergi. Kingston Jiang menariknya untuk duduk, berkata sambil tersenyum, bukan mengatakan kamu, duduk dan makan. Clara He melirik Kingston Jiang dan kemudian duduk. Kamu, apakah kamu benar-benar Jenderal James Huo? Setelah duduk, mata Clara He memancarkan bintang. James Huo melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Clara He, namanya Jamie Huo, mana mungkin jenderal? Iya. James Huo mengangguk cepat, dan berkata, Nona, oh iya, Clara He, kan? Aku mana mungkin adalah jenderal. Namaku James Huo. Tidak. Namaku Jamie Huo, aku agak mirip dengan James Huo. Dia berbicara dengan tidak jelas. Clara He tiba-tiba tersenyum. Dia tidak menyangka, Jenderal Agung di TV juga memiliki sisi yang imut. Dia tahu, orang di depannya adalah Jenderal James Huo. Dia tidak tahu sudah berapa kali menonton tayangan ulang upacara suksesi Raja Xiaoyao, bagaimana mungkin dia salah orang. Dia tidak akan pernah salah orang, ini adalah James Huo. Jamie Huo. Apa-apaan? Jenderal Huo, aku sangat mengagumimu, bolehkah aku berfoto denganmu? Wajah Clara He tersipu, mengumpulkan keberaniannya, dan mengajukan permintaan. Ini. James Huo memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, foto saja, tidak akan menghilangkan sepotong dagingmu. James Huo mengangguk, kalau begitu, foto bersama sekali. Clara He sangat gembira, berjalan mendekat dan duduk di sebelah James Huo, tetapi dia tidak berani terlalu dekat, kemudian dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil swafoto. Setelah memotret sekali, dia merasa itu tidak cukup. Dia mendekati James Huo, dan tubuhnya hampir dekat satu sama lain. Kemudian dia berpose dengan tangan gunting dan memotret foto lain. Klik, klik, klik. Tidak berhenti berpose, mengelilingi James Huo, dan mengambil puluhan foto. Kingston Jiang hanya peduli dengan makan. Tidak makan sarapan, dia sudah sangat kelaparan. Setelah mengambil puluhan foto berturut-turut, Clara He barulah puas, wajah memerah, Jenderal Huo, terima kasih, kamu benar-benar idolaku, aku sangat senang melihatmu, baru kemudian memotret begitu banyak foto. Semoga kamu tidak keberatan. Haha, tidak apa-apa. James Huo tersenyum canggung. Jamie Huo, kamu tidak mau makan? Kalau tidak makan, pergi saja. Baik. James Huo buru-buru bangkit dan pergi. Hei, Clara, dia berteriak. Namun, James Huo sudah pergi. Kakak ipar, kamu, apa yang kamu lakukan? Ini Jenderal James Huo, ini idolaku, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Setelah berbicara, Clara He tiba-tiba mengubah wajahnya. Kamu bisa memerintah Jenderal James Huo. Kingston Jiang berkata, apa James Huo, sudah kukatakan padamu, namanya Jamie Huo, Jenderal apaan? Clara He duduk dan melirik Kingston Jiang. Kakak ipar tidak berguna ini benar-benar aneh di segala aspek. Teringat saat berada di bandara sebelumnya. Dia juga melihat James Huo, dan James Huo tampak tersenyum pada Kingston Jiang. Ah, kakak ipar, apakah kamu salah satu dari 5 komandan tertinggi? Clara He berseru. 5 komandan tertinggi jarang dikenal orang luar, apalagi mendengarnya. Namun, terhadap Clara He, seorang gadis penggemar, pernah mendengarnya. James Huo adalah bawahan Raja Xiaoyao. Kingston Jiang jelas bukan Raja Xiaoyao, tapi dia bisa memerintah James Huo, jika bukan salah satu dari 5 komandan tertinggi, siapa lagi? Kingston Jiang juga tercengang. Gadis kecil ini memiliki wawasan yang tajam.
Hanya James Huo satu ini saja, sudah bisa menebak dirinya adalah salah satu dari 5 komandan tertinggi. Benar. Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, "Ya, aku adalah salah satu dari 5 komandan tertinggi." Fendi Luo berada dalam kegelapan, melihat James Huo pergi, barulah dia berjalan mendekat. Duduk di tempat James Huo sebelumnya, memandang Kingston Jiang dengan tatapan menghina, "Aku juga salah satu dari 5 komandan tertinggi, aku juga mengatakan bahwa aku adalah pangeran kota Jingdu." Clara He tiba-tiba kehilangan minatnya. Dia pernah mendengar tentang Kingston Jiang, meski sudah kembali dari wajib militer, bagaimana bisa dia menjadi salah satu dari 5 komandan tertinggi? Salah satu dari 5 komandan tertinggi, bagaimana mungkin bisa bergabung dengan keluarga Tang? Bersambung.